Halo, yes, Dewi kembali lagi pengen ngebahas seputar wewangian dan seperti yang gue tunjukin di thumbnail, kali ini gue pengen unboxing sekalian chit chat. Sebenarnya ini bukan first impression, tapi impresi awal. Jadi masih awal banget. Gue sudah pernah cium, gue udah pernah hidu, udah pernah gue kepoin, dan kemarin di event juga gue udah sempat spray dan coba-coba. Pernah gue bahas di Instagram, jadi kalau lo pengen lebih update bisa cek di Instagram gue. Gue pengen unboxing juga impresi awal wewangian dari Mother of Pearls atau MOP, brand luncuran dari seorang beauty influencers Indonesia yang cukup terkenal, namanya yaitu Tasya Farasya. Oke, buat lo yang penasaran apa yang pengen gue sampaikan, dilanjut ya. Jadi dia ada 3 produk, which is yang pertama itu yang gold dulu deh, sesuai urutan waktu di display kayaknya. Ini yang honorable woman. Jadi waktu di Instagram gue salah menyebut, itu kalau nggak salah memorable woman, yang sebenarnya adalah honorable woman. Yang kayak gini, oke, kardusnya kayak gini. Dan dia ini ada selofannya ya, ada plastik luarannya lagi. Sampingnya kosong, belakangnya seperti ini. Terus tampilannya atasnya ada penjelasannya kayak gini, Mother of Pearls gitu ya. Gue ngintip juga karena ini gue baru banget ngebuka dan baru banget gue ambil. Yuk sekalian yuk kita obrolin gitu. Tampilannya ini yang honorable woman. Terus yang kedua sebenarnya yang di display pada saat di O Beauty itu O Beauty 2022 itu adalah yang Easy Life. Easy Life itu yang silver, yang kayak gini, Easy Life. Oke, nih detailnya dia silver kayak gini, belakangnya sama, bawahnya kosong, atasnya Mother of Pearls gitu dengan detail yang kayak gini. Oke, itu yang kedua. Dan yang terakhir yang di display di event itu adalah ini Savage Vanilla. Savage Vanilla. Oke, gitu. Ini tampilannya hitam dan detailnya kayak rustic gold or rose gold gitu ya. Kayak lebih ke rose gold deh. Dia kayak gini. Oke, mari kita buka saja. Harganya, jadi ini biasanya langsung ada harganya ya. Ini satu botolnya itu adalah 45 ml, 45 m, I don't know why, less than 50 ml. Itu harganya officially, harganya itu untuk yang Easy Life dan juga yang Honorable Woman itu 390.000. Untuk yang Savage Vanilla sendiri ini harganya sedikit berbeda, kata sesembahnya yang di event itu, karena memang bahannya sedikit lebih mahal ya, karena basicnya adalah vanilla Madagaskar. Itu harganya di 420.000 gitu. Tapi di event itu ya sedikit ada diskon, dan mungkin nanti kalau pas dia udah launch ya biasanya kan suka ada diskon-diskon gitu juga. Oke, jadi selain itu juga ya gue dikasih kerpean seperti ini, kerpean ya flyers yang bisa gue take waktu di event itu. Ini seperti ini, nih kayak gini. Oke, gue sendiri belum yang ngebacain satu persatu dan segala macam segala rupa, so this is a very first impression. Oke, mari kita buka. Ininya cukup rapi ya, plastik pembungkus luarnya, detailnya tuh lemnya tuh rapi, bener-bener kayak udah yang brand-brand internasional gitu ya, bukan yang cuman ala-ala yang nempelnya tuh kadang kurang rapi yang gitu-gitu deh. Ini bener-bener rapi, tapi kendalanya jadinya pas ngebukanya ya gue orangnya agak sulit. Terus ini kayak bukaannya dari bawah, so mau tidak mau plastiknya harus dibuka semua. Oke. Kertasnya tuh kertas yang bukan finishing doff, kayak yang basic aja, tapi finishing ininya judul-judulnya, tulisannya dan logonya tuh yang glossy, bukan glossy, bilangnya tuh finish gitu, gue lupa nih nama yang begini-begini nih. Pokoknya dia finishingnya tuh yang gold gitu. Ayo, siapa yang bisa bantu gue urusan perkertasan? Tapi ini bagus sih, kertasnya nggak flimsy, nggak kempot-kempot gitu. Nih dia tampilannya seperti ini dan dibukanya seperti ini, gitu. Oke, ini dudukannya bagus, rapi ya, Bo. Finishingnya bagus loh. Ini udah benar-benar kayak kalau lo familiar dengan brand Carven
Carven tuh kurang lebih kayak gitu. Atau kayak Chanel, tapi kalau Chanel kertasnya agak sedikit lebih glossy. Kalau ini finishingnya yang kayak Dove biasa gitu sih. Oke, botolnya seperti ini tampilannya. Botolnya seperti ini dudukannya. Dudukannya juga cantik. Ih, rapi loh. Pengerjaannya rapi sekali. Nice. Dan busa-busanya tuh busa yang bagus gitu, bukan yang kelihatan double-double. I see. Kenapa harganya cukup? Ya, I mean 45 mil harganya 400-an something kalau nggak promo, I believe. 400 sama 400-an. 420 untuk 45 mil. Ya, kembali sebenarnya ya kalau masalah murah atau mahal itu sangat-sangat tergantung kondisi masing-masing. Tapi buat gue oke lah. Terus ini botolnya cukup berat. Botolnya untuk 45 mil ini cukup berat dan tampilannya bagus ya. Cuman agak apa ya, kayak karena dia glossy, terus kayak metalik gitu. Jadi gampang kayak kena bekas tangan, terus kayak ada baret tuh gampang kelihatan jadinya. But this is nice. This is nice. Dan ini lucu. Karena gue waktu di event megangnya buru-buru, dan thank you so much buat tim MOP yang waktu itu, jadi gue belinya malam-malam, buru-buru dengan kendala aneka rupa, tapi mereka being very helpful dengan kendala gue, dengan kerempongan gue. Anyway, botolnya jadi detailnya lucu. It's very specific. Botolnya sangat-sangat spesifik. Agak mengingatkan sama apa? Buat gue slightly ini kayak mengingatkan gue sama botol-botol Byzance, yang bulat-bulat dari Rochas juga. Terus habis itu, I don't know, kayak ada juga kayak Latava juga yang agak seperti ini. But, yeah, it's different. Tapi it's different. Di Indonesia nggak ada yang pakai botol seperti ini. Terus seingat gue pas lagi di event itu, yang pertama itu tutup. Gila, tutupnya berat, Bo. Tutup botol ini berat sekali. Kayak nice gitu, bukan yang plastik-plastik gitu, enggak. Ini benar-benar yang kayak dari besi yang kalau ditimpuk tuh kayak kalau nimpuk burung, nimpuk apa tuh benar-benar bisa gitu, yang bisa kain-kain kayaknya ya. Ini berat, cukup berat untuk tutupnya. Kalau tutupnya dicopot, botolnya jadi berasa lumayan ringan ya gitu. Tapi ya it's still nice tuh. Kayak gue bakalan lama deh ngomonginnya. Oke, mari kita lanjut dengan tutup sudah sprayer. Sprayernya kita coba di sini. Dengeran nggak sih itu burung kakak tua tetangga gue yang super berisik? Oke, gue coba ya sprayer di sini ya. Oke, sprayernya misty tapi pendek ya, karena memang botolnya agak cutie gini ya. Jadi selangnya juga nggak bisa yang panjang banget, I don't know. Tapi keluarnya tuh agak pendek. Apa ya? Tuh kayak gitu, cepet banget. Tapi misty dan enak. I love this sound. Ini nuansanya lebih kayak apa ya? Kalau gue bilangnya tuh yang fruity floral tapi klasik. Ada manisnya dan kayak kalau lu penikmat wangi-wangi yang ke arah Chanel No. 5, J'adore. Yang warna-warnanya itu sesuai banget dengan yang gold-gold kayak gini. Yang lebih klasik dan kayak berkesan mewah. Elegan, ini jatuhnya ke sini. Wanginya lebih ke Vavavoom floral. Jadi Vavavoom floral tuh kayak bunga yang mewah, bukan bunga yang kayak spring scent yang bunga cantik, bunga girly gitu, no. Tapi bunga yang image-nya tuh mewah. Jadi kayak kalau orang yang pakai long dress, orang yang pakai kalau di pesta-pesta atau untuk lo kondangan nih masuk banget. Umurnya kayak ini lebih berkesan mature. Jadi bunganya tuh bukan yang wangi kayak early morning blossom gitu, no. Tapi ini lebih ada kesan sensual, lebih ada kesan classy lady atau slay gitu ya. Nah ini wanginya lebih ke sana. Kalau dibilang ada sentuhan spicy ya enggak? Iya ada di hidung gue, tapi gue tidak merasa ini very spicy. Tapi lebih kompleks aja. Jadi kayak ada spice-nya di situ. Terus kayak gue mencium ada aroma-aroma yang slightly lebih earthy, tapi nggak yang berasa banget bau tanah gitu. Tapi benar-benar ini wanginya ini ya wangi perfumey yang arahnya kayak gold,
kayak champagne gold gitu. Yes, ini dia si Mother of Pearl, Honorable Woman. Dan dia untuk yang Honorable Woman, kalau kayak di tangan gue ini tadi gue spraynya cukup banyak. Sebenarnya teksturnya masih slightly agak agak oily gitu. Ada oily-nya sedikit. Tapi bukan oily yang sampai ngalir-ngalir banjir-banjir ya, Bo. Jadi ya gue ngerasa oke. Gladly sprayernya tuh masih yang misty. Okay, next kita ngomongin si Easy Life. Seingat gue ini wanginya lebih clean, seingat gue. Oke, finishingnya sama sih, cuman karena dia silver on white, jadi agak lebih susah aja ngelihatnya gitu. Tapi kayak mantulnya tuh kurang gampang untuk ngebaca tulisannya, that's it. Tapi kalau di kamera sih masih capture dengan baik sih. Apa sih gue belepotan saking excitednya ya. Dan dudukannya sama, ini yang tipis di bawah gitu, terus harus tariknya nggak susah gimana kok. Dan detailnya lucu ya, bisa kelihatan nggak bahwa di sininya juga dia kasih garis silver. Nice. Oke, dia seperti ini kalau udah dibuka tuh kayak gini. Oke, jadi kalau buat gue sebenarnya ya karena dia ini tipenya kayak yang punya gue agak rembes ya, Bo. Nih agak rembes, I don't know why. Tapi ininya agak rembes. Can you see? Mungkin karena pas gue bawanya, or I don't know. Tapi ini, the fact is ini agak rembes. Karena ini efeknya chrome gitu ya, kayak yang metalik gitu, jadi gampang banget berjejak. Jadi pas gue buka pun kayak pas di sana, apalagi pas di event itu tuh kayak ada bekas cap-cap tangan orang gitu. Tapi kalau udah dibersihin di lap gitu sih cantik sih tuh. Sih. Bawahnya juga udah berstiker kayak gini. Mana dia? Tuh. Detailnya tuh oke, botolnya juga gue cukup suka, being very specific, dan tutupnya sama berat kayak tadi. Cuman ya yang punya gue yang silver agak rembes, dan di sini dia nggak naroin kayak warranty or something gitu kan. Biasa ya banyak ya yang di brand-brand lokal itu ngasih kayak warranty kalau habis beli boleh ditukar or something, boleh ditukar or something. Tapi yang punya gue tuh cukup rembes, I don't know why. Gue spray di belakang tangan gue. Mari kita coba. Oke. Oke. Ini buat gue wangi citronellanya tuh berasa banget di openingnya. Tapi ini wangi-wangi clean yang mungkin bakalan ada ya orang-orang yang cukup suka gitu ya dengan wangi-wangi yang berkesan bersih, yang berkesan kayak yang suka minimalis terus bersih, fresh laundry yang kayak gitu-gitu deh. Wangi-wangi yang kayak gitu biasanya lu suka nih, wangi-wangi yang Easy Life. Openingnya tuh berasa fruity, basically it's pas awal masuk ke hidung gue tuh kecium wangi yang lebih fruity, yang bersih, menyegarkan, air bersih. Terus gue mencium aroma wangi bunga yang justru berkesan clean gitu. I believe kayak ada white floralsnya, terus nuansa-nuansa yang ini lebih unisex, I believe, daripada dibandingin yang actually gue nggak pernah menggenderisasi wangian, tapi I believe yang ini mungkin kayak nggak terlalu cewek banget, walaupun masih ada bunganya gitu. Ini bener-bener yang wanginya clean gitu. Cuman buat gue diantara yang dibandingin yang tadi, gue lebih suka si gold daripada yang ini. Just style wise ini bukan style gue aja, tapi mungkin buat lo yang suka wangi-wangi yang berkesan, menurut lo wangi clean itu berkesan seger, ini jauh lebih seger. Ya judulnya aja Easy Life ya kan, ya kalau lo mau bikin hidup lo itu berasa lebih easy gitu. Parfum yang bisa lo pakai tanpa mikir, ya udah gue pengen seger aja, ya udah gue abis mandi pengen pakai parfum, ya udah gue dari rumah nih habis dasteran terus ganti baju, gue pengen berkesan kok kayak gue habis mandi, gue berkesan clean and bersih, ya udah gue pakai ini. Yes, itu buat gue interpretasi awal gue tentang Easy Life. Notes-notesnya perlu gue bacain gak sih? Ada Marine Court, citronella, lemon. Ya, citronellanya cukup berasa, atau ya berasa kayak
lemon-y, terus yang kayak agak rumputan gitu, tapi bau apa ya, kayak herbal rumputan aja gitu. Terus Lily of the Valley Rose, kalau nggak dibilang rose, gue mungkin tadi nggak ngerasa kalau ini rose. Tapi setelah gue membaca kalau ini ada rose-nya, oke, mungkin rose yang lebih kayak rose yang agak slightly asam, bukan rose yang lebih ke red petal yang bold gitu. Tapi lebih rose yang seger image-nya. Terus base-nya ada musk and amber. Gue tidak mengklasifikasikan ini sebagai wangi parfum yang warm, tapi ini lebih ke cool ya. Yang ini lebih warm, yang gold ini lebih warm, sementara yang silver ini lebih cool, lebih sharp, lebih apa ya, kayak metal gitu kayak zinc gitu, yang bersih kayak pisau mengkilat gitu, kayak lantai licin gitu. Sementara kalau yang gold ini lebih kayak membawa kehangatan dalam ruangan gitu. Oke, the last but not least, ini adalah si Savage Vanilla yang hitam. Ayo kita buka. The last but not least, ini ada si ini dia. Tadi udah gue buka cellophane tape-nya. Mana sih, suka gagal fokus ya kan. Ini seperti ini. Gue suka finishingnya yang ini. Dan ya gue itu banget kan, kelihatan banget selera gue ya. Oke, gue takut jatuh, Bu. Nggak, mudah-mudahan nggak jatuh. Oke, kenceng ya. Jadi walaupun tatakannya itu tipis, tapi dudukannya tuh mantep gitu loh. Baiklah. Ini dia yang hitam, finishing yang hitam, gue suka yang hitam. I don't know why, nggak norak gitu. Gue pilihan warnanya dia lebih kayak bronze or rose gold gitu. Is it bronze or rose gold? I don't know, you decide. Menurut lo apa? Tapi itu bikin tampilan ini nggak norak dan nggak ngebosenin menurut gue. Kalau dia di tengahnya kasih hitam lagi ngebosenin. Kalau dia kasih gold kayak gold yang kayak apa dulu nih, seringan norak gitu jadinya. Kalau ini nggak norak sama sekali dan miliki. Fokus, nah kayak gini. Oke, lucu ya, lucu ya. Ini yang bikin botolnya juga berat, jadi I don't know why. Mungkin pinggirannya ini si besi-besinya ini yang bikin berat juga sama tutupnya nih. Is it gonna be Savage? Savage nggak dia? Kayak wow gitu, it's vanilla gitu kan. Seingat gue sih iya. Oke, di sini kosong, mari kita coba di sini. Sih, kelihatan nggak sih sprayernya tuh set ya, karena dia pendek selangnya, jadi ya gitu, keluarnya tuh nggak yang langsung gitu, tapi misty, enak. Dan gue spray cukup banyak tadi, berapa spray tuh, hitungin aja deh, pokoknya cukup banyak. Oh, vanilanya this is very warm dan kayak kalau bisa dibilang jadi kayak ada efek fermented vanilla. Jadi vanilanya itu slightly agak boozy, agak kayak udah difermentasi, yang wangi vanilanya itu cukup tebal. Nice one. Gue merasa kalau lu penyuka parfum vanilla, lu yang suka craving parfum vanilla, lu bakalan suka sih ini nih. Ini si Savage Vanilla. Ini benar-benar, kalau dibilang plain vanilla, mungkin buat sebagian orang iya. Buat orang yang ngulikin vanilla, kayak kalau lo punya nude lipstick, lo bakalan bilang enggak, ini beda, ini lebih mauve, ini lebih chocolatey, ini lebih terracotta, ini lebih pinky, ini lebih apa, lebih ini itu. Tapi buat sebagian orang bilang it's just a nude. Nah ini sama, kalau buat orang yang penikmat vanilla yang sampai hardcore gitu ya, mungkin lo bisa bilang, wah ini vanilanya kayak gue tadi bilang, ini lebih kayak ada rummy, yang manisnya tuh manis fermented, yang manisnya manis boozy, terus habis itu ada sentuhan floralnya sedikit, ada sentuhan kayak sweet spicesnya sedikit. Gue nggak bisa bilang kalau ini star anise or cinnamon or something, tapi kayak ada sesuatu yang semakin mengemphasize aroma vanilla yang asalnya dari wangi rempah gitu. Tapi the main focal dari parfum Savage Vanilla ini ya vanilla. Vanillanya very very bold. Buat gue kayak wangi-wangi kayak gini nih bisa lo jadiin untuk layering base, bisa lo pakai stand alone juga oke. Tapi kalau untuk stand alone mungkin
lo bisa pakai sedikit-sedikit ya. Kalau gue sekarang tim overspray, jadi gue bakalan pakai banyak dan akan mabul-mabul wangi vanilla. Tapi at the end gue rasa ini nih cukup memberi opsi buat lu yang memang craving buat wangi vanilla dari parfum lokal. Gue so far belum nemuin wangi vanilla yang kayak gini. Ini vanillanya tuh bener-bener kayak ekstrak vanilla yang kayak di kue-kue yang ekstrak vanilla diboost lagi dengan sesuatu yang alkohol gitu. Entah kalau dibilang rummy, gue nggak bisa bilang ini wanginya agak rum, tapi kayak difermentasi lagi gitu, kayak diperem lagi sampai wanginya tuh bener-bener nampol dan kayak wangi ada fermentednya, if you know what I mean, kayak gitu. Jadi menarik sih. Mungkin tapi buat kalau lo pakai buat siang-siang panas-panas mungkin ini kurang cocok ya. Pokoknya yang wanginya paling aman untuk lo pakai daily itu adalah si Easy Life ini. Sementara untuk lo penikmat vanilla lo bisa banget, ini lucu sih. Maksudnya oke, ini banyak banget orang-orang yang suka vanilla. This is gonna be your go-to gitu. Sementara buat lo yang suka wangi-wangi yang berkesan klasik, lo bisa ke gold. Well, apalagi ya, untuk yang tempo hari ada yang nanya sama gue karena perfumernya sama gitu ya, sama-sama Louis Turner gitu. Jadi karena tempo hari di Instagram gue share ini, terus Kak menurut kakak gimana sama si siapa punya tuh, Car and Clears punya si Vanilla and Beyond, mirip nggak karena perfumernya sama? No, beda banget, nuansanya tuh beda banget, sama-sama vanilla. Tapi vanilla yang di Car and Clears itu ornamennya banyak banget dan lebih kayak ada gourmand yang apa ya, kayak modern gourmand yang dengan sentuhan floral, terus kayak ada wangi sorry kepotong, jadi ada wangi tepung berasnya dan sebagainya yang membuat wangi vanilanya tuh lebih soft linger. Kalau ini tuh lebih menonjolkan aspek atau spektrum wangi dari vanilla. Jadi yang ornamental yang lain itu menurut gue hanya sebagai ornamen pendukung dari wangi vanilla yang akan keluar, yang lebih bold, yang lebih gourmandnya tuh fokus about vanilla. Jadi beda banget. Savage Vanilla ini pastinya gue kalau ditanya nih parfum vanilla yang bakalan datang ke otak gue bakalan Savage Vanilla gitu. Rekomendasi parfum vanilla, oke, ini parfumnya vanilla banget gitu. So, di impresi awal gue, menurut gue that's why ini masih sangat-sangat raw gitu ya. Masih sangat-sangat awal banget gue berkenalan dengan wewangian dari Mother of Pearls. Jadi kesukaan gue, selera gue dan sebagainya bisa aja selama nanti proses gue ngekepoin akan berubah dan opini-opini gue akan berkembang yang mungkin nanti bakalan bisa gue sampein. Dan terkait SPL, once again SPL itu sangat biasnya tuh gede banget, pengaruhnya tuh aneka rupa. Tapi if ada yang nanya dari impresi awal gue aja, menurut gue yang akan awet kemungkinan adalah yang awet yaitu wangi vanilla. Vanilla itu sangat-sangat awet dan mungkin dia juga memberikan booster vanilla lebih, makanya harganya jadi lebih mahal dan mungkin juga keawetannya akan lebih gitu, hopefully. Tapi mungkin kalau udah nanti gue coba-coba bakalan gue kasih di kolom komen bagaimana pendapat gue tentang SPL-nya. Tapi gue so far, karena ini masih unboxing, gue belum tahu SPL-nya akan seperti apa. My favorite, ini, Honorable Woman. This is my favorite. Kayak, this is just me. Tapi, ya, kalau harus diurutin, yang pertama adalah si Honorable Woman, yang kedua adalah Savage Vanilla, yang ketiga adalah because gue nggak suka wangi yang simple gitu. Jadi gue lebih suka wangi yang agak ribet dan rempong. Jadi yang Easy Life ini ya my list. But it doesn't mean kalau ini wanginya yang wah parah gimana, no. Dari ininya sih teksturnya masih sedikit oily. Ini tekstur kayak seperti ini masih ada sih gue temuin di pasaran. Ada yang lebih baik, ada yang lebih
apa ya, kurang baik dari pasar lokal? Of course banyak. Jadi buat gue Mother of Pearls berada di tengah-tengah so far pasar di parfum lokal. Untuk wewangiannya cukup unik, cukup memberi opsi yang berbeda. Untuk nuansa wewangian yang berkesan perfumey. Untuk lu image-nya tuh kayak lu pakai parfum designer tapi ini brand lokal. Oke, gue dapet headband karena waktu itu juga gue dapet headband. Jadi mari kita buka aja headbandnya kayak apa sih? Penasaran? Warnanya ungu. Warna ungunya kawaii, gemes. Nih gue dapet Mother of Pearl headband. Bando ya say, bahasa Indonya, bahasa kerennya bando. Hai kita pakai ungunya ungu muda lilac gitu. Kawaii, gemes. Baiklah, itu aja yang pengen gue sampaikan about nggak matching ya, nggak apa-apa lah ya. Tapi kan sama-sama ungu. Itu aja about parfum-parfum atau 3 wewangian yang baru saja diluncurkan atau secara online kayaknya belum available. Statusnya gue cek di Shopee masih habis. Tapi mungkin lo bisa coba cari Diken ya, mungkin udah ada yang kemarin kesana udah ngekepoin dan akhirnya mau willing untuk berbagi Diken. Oke, I think that's all about wewangian dari Mother of Pearls. Congratulations dan seneng makin ramai pasar parfum lokal. Thank you so much for watching. Bye.